Renungan hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Masa biasa pekan ke-14. Bacaan dari kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Surat Paulus kepada umat Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Jadilah penerima dan pembawa damai. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan sosial kita di dalam dunia ini selalu ada dua sisi kehidupan yang selalu bersinggungan. Ada perang, ada damai. Ada duka cita, ada sukacita. Ada kesedihan, ada kegembiraan. Ada tangisan air mata, ada tawaria. Ada kematian, ada kehidupan atau kelahiran. Mengapa situasi ini mesti terjadi? Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini menghantar kita untuk memahami tentang arti damai. Damai adalah sebuah situasi yang membawa ketenteraman dan kenyamanan batin bagi hidup orang pribadi maupun dalam kebersamaan. Damai secara individu dan kelompok bersama. Namun ada perbedaan antara damai yang diberikan Allah dan damai yang diciptakan manusia. Damai dari Allah. Kitab Zakaria dalam bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa Raja Damai adalah seorang yang memberikan kedamaian itu. Dalam iman kita, Raja Damai yang dimaksud adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu di dalam Injil hari ini kita mendengar sabda Yesus, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Rasa tenang atau damai adalah anugerah dari Yesus bagi para murid yang mengikuti jejaknya. Jejak seperti apakah yang harus dipelajari oleh seorang murid Kristus, oleh setiap kita orang Kristiani, supaya kita dapat memperoleh ketenangan batin dan kedamaian jiwa? Jejak Kristus, yakni salib. Setiap murid dan pengikut Kristus yang ingin memperoleh damai dan ketenangan jiwa harus belajar untuk memikul kuk. Para petani tradisional dahulu biasanya memasang kuk pada leher kerbau atau sapi untuk menarik bajak ketika ia membajak sawahnya. Nah, kuk yang diberikan Yesus kepada kita para pengikutnya adalah hukum dan ajarannya. Hukum kasih dan pengampunan yang sering mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan. Hal ini butuh pengorbanan dan penyerahan diri yang total. Itulah kuk dan beban yang dimaksudkan oleh Yesus. Itulah salib yang telah dipanggul oleh Yesus sendiri. Inilah damai sejati yang dapat kita peroleh dan kita bagikan. Kita menjadi penerima damai dan sekaligus menjadi pembawa damai. Damai dari manusia berbeda dengan damai yang diciptakan atau diberikan oleh Allah. Saat ini banyak pihak berinisiasi untuk menciptakan perdamaian di Ukraina dan Rusia. Ada usaha gencatan senjata. Pasukan perdamaian Garuda Indonesia setiap tahun dikirim ke Timur Tengah, Lebanon, Irak, Iran, dan wilayah yang sedang dilanda peperangan. Tujuannya hanya satu, agar perang dihentikan dan suasana damai terjadi. Apakah damai di sana sungguh ada? Jawabannya mungkin. Mengapa? Karena damai yang diciptakan di sana adalah damai atas dasar rasa takut kepada penguasa dan pemenang. Suasana damai yang masih penuh dengan kecurigaan dan kecemasan. Ada was-was dan tidak bebas. Ada berbagai persyaratan dan ancaman sanksi. Damai yang semu. Saudara-saudari terkasih, kita butuh rahmat dan berkat Allah untuk damai. Kenyataan sosial dalam keseharian kita. Ada kesulitan ekonomi rumah tangga, keluarga, masalah kesehatan, biaya pendidikan anak yang tidak tertanggungkan, tekanan adat dan budaya yang membelenggu, situasi politik yang ambang,
lingkungan yang tidak nyaman, dan sebagainya. Semuanya itu membuat kita merasa putus asa dan merasa letih berjalan di medan hidup ini. Ada yang kalut, lalu ambil jalan pintas bunuh diri. Ada yang jadi gila, stres. Semua kesulitan itu membuat kita merasa tidak mampu untuk memikulnya lagi. Nah, justru pada situasi seperti inilah kita sebagai para murid Kristus, kita diajak oleh Yesus untuk datang kepadanya dan menimba kekuatan daripadanya. Kekuatan rohani hanya dapat diperoleh ketika kita menjalin relasi, komunikasi, hubungan erat dan akrab dengan Yesus sendiri. Sebab jika kita dekat dan akrab dengan Yesus, maka kekuatan Yesus dalam memanggul salibnya turut memperkuat kita untuk memanggul salib kita. Bahkan salib kita akan diambil alih oleh Yesus sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami beban hidup yang berat, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, dalam situasi sulit itulah kita semakin mengakrabkan diri dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat curhat kita yang aman melalui doa dan ekaristi. Dengan doa dan ekaristi kita memperoleh kekuatan rohani yang dahsyat untuk memikul beban hidup ini. Banyak kesaksian dari orang-orang beriman, termasuk umat kita, mengenai hal ini. Kedahsyatan kekuatan doa dan ekaristi, serta keintiman relasi kita dengan Tuhan, mengantar kita untuk semakin dewasa dan matang dalam menghadapi beban hidup kita. Kedewasaan dan kematangan itu terungkap dalam sikap lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang suka mempersalahkan orang lain sebagai penyebab atas beban hidup kita. Kita tidak menjadikan sesama sebagai kambing hitam, biang kerok penderitaan kita. Akan tetapi kita dengan lemah lembut mau menerima beban hidup kita dan menyadari bahwa itulah bagian hidup kita yang tidak terelakkan. Kita mesti dengan hati tulus mau menghadapi dan mengatasinya, menyelesaikan. Dengan demikian, kita pun mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Kita bukanlah manusia super. Tidak semua hal kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu, terutama kita membutuhkan rahmat dan uluran berkat Tuhan dalam menghadapi segala beban hidup kita. Ketika kita memiliki kekuatan rohani dan kematangan iman dalam memikul beban hidup ini, maka kita akan merasakan damai. Kita merasakan ketenangan batin, sebab Tuhan memampukan kita menyelesaikan masalah dan beban hidup kita satu demi satu dari waktu ke waktu. Pada momentum seperti ini, kita pun hanya bisa bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan sudah campur tangan dengan rahmat dan berkat-Nya pada saat yang tepat untuk mengeluarkan kita dari jeratan kesulitan hidup kita. Kita pun merasakan damai dan sukacita bersama Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Kehadiran Yesus Putra Allah adalah wujud nyata pemberian kasih Bapa yang menyertai dan mengangkat beban hidup kita. Allah yang kita imani adalah Allah yang rela menderita demi umat-Nya dan membawa damai sejati bagi kita orang beriman. Oleh sebab itu, kita mesti siapkan hati dan seluruh diri kita untuk menjadi penerima dan pembawa damai bagi dunia. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.